Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang teori asam basa. Ada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja ya, kita mulai. Ada 3 soal. Yang pertama, menentukan asam atau basa menurut konsepsi Arrhenius. Yang kedua, menentukan asam, basa, asam konjugasi, basa konjugasi. Ini menurut Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, menentukan asam basa menurut Lewis. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, untuk yang pertama ya. Sebelum kita menentukan ABCD ini tergolong asam atau basa, kita tahu dulu lah ya definisi asam maupun basa menurut Arrhenius. Nah, katanya asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam pelarut air. Sedangkan basa melepaskan ion OH- dalam pelarut air. Jadi mau tahu ABCD ini asam atau basa, ya kita tinggal ionisasikan saja. Seperti HF, H+ tambah F-. Nah, karena ada H+ yang keluar, maka ini tergolong asam. Nah, yang B, Ca kan golongan 2 ya di tabel periodik, berarti dia 2+. OH itu -1, tapi dia ada 2 buah, jadikan koefisien. Karena muncul OH-, maka ini tergolong asam. Basa. H2CO3, H itu +1, tapi dia ada 2. Sedangkan CO3 itu 2-. Karena ada H+, maka ini tergolong asam. Yang FeOH3, nah OH tadi kan kita udah lihat dia di atas tuh -1 ya. Tapi ini ada 3 buah, maka jadi total negatifnya adalah 3-. Maka untuk menetralisir 3- itu Fe-nya 3+ gitu. Nah, OH- berarti menandakan ini basa. Ya, jadi Arrhenius lepas H+ itu adalah asam, lepas OH- itu adalah basa. Lanjut yang kedua tentang asam basa, asam konjugasi, basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry ya. Nah, katanya definisi asam adalah spesies yang melepas proton. Proton itu H+. Ketika asam melepas proton, dia menjadi basa konjugasi. Ya, sedangkan basa dia menangkap proton atau H+ itu. Ketika basa itu menangkap proton atau H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Ya, memang ini sering terbalik-balik ya. Nah, gimana sih menentukannya? Kayak yang soal seperti yang soal A ini ya. Kalau saya lebih cenderung saya lihat saja yang di kiri dengan di kanan mana sih yang mirip. Misalnya nih, H3PO4 kan mirip dengan H4PO4+. Oke, saya buat garis penghubungnya. Berarti Hi berpasangan dengan si imin. Lalu kita amati apa yang berubah. Seperti H3PO4 menjadi H4PO4+. Artinya ada penambahan 1H gitu ya, dan ada plus. Nah, berarti ada yang nambah H+. Berarti H3PO4 menangkap H+. Yang menangkap H+ atau proton adalah basa. Ketika dia menangkap H+ atau proton, dia berubah menjadi asam konjugasi. Ya, kalau kita lihat Hi berubah menjadi imin, berarti kan ini ada yang lepas. Yang lepas tuh H+. Karena H+ tambah imin jadi Hi kan. Sisa imin berarti H+-nya lepas. Yang melepaskan H+ atau proton namanya tergolong asam ya. Ketika dia melepas, dia menjadi basa konjugasi. Nah, gitu ya cara menentukan asam, basa, asam konjugasi atau basa konjugasi. Cari aja pasangan-pasangan yang miripnya. Yang B, saya lihat nih HNO3. Nah, temennya kan NO3- nih. Sedangkan HSO4- ini mirip-mirip nih dengan H2SO4 gitu.
Nah, saya misalnya mulai dari HNO3 ke NO3-. Berarti kan ada yang hilang tuh, hanya hilang satu. Dan juga ada plus yang hilang. Jadi melepas H+ ya. Yang melepas proton atau H+, dia bertindak sebagai asam. Dan lalu dia menjadi basa konjugasi. Nah, otomatis HSO4- menjadi H2SO4. Itu kan berarti ada nangkap satu H dan juga nangkap plus, berarti nangkap H+ gitu ya. Berarti ini basa yang menangkap H+ proton, ini menjadi asam konjugasi. Ya, jadi ini pasangan-pasangan ya, asam basa konjugasi maupun basa dengan asam konjugasinya. Oke, gitu caranya ya konsep Bronsted-Lowry. Lalu yang ketiga, tentukan asam dan basa Lewis ya. Nah, menurut Lewis, asam itu adalah yang menerima akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa pemberi atau donor pasangan elektron. Jadi perhatikan ya, dari Arrhenius tadi konsepnya adalah H+ dengan OH-. Di Bronsted-Lowry dia konsepnya proton. Sedangkan di Lewis konsepnya pasangan elektron. Nah, jadi ada 3 konsep ya. Nah, katanya pembentukan HCO3- dari OH- dan CO2. Ya, berarti kita gambar aja ya. HO. Ini adalah OH- direaksikan dengan CO2. Saya buat bentuknya ke atas gini deh. Double bond ya. CO2 ya. Oke, lalu apa yang terjadi? Nah, jadi di sini C itu kan udah nggak punya apa-apa lagi ya, dia nggak punya pasangan elektron bebasnya kan, sudah kepake semua ke O, double bond. Nah, jadi di sini kan O-nya punya banyak pasangan nih. Jadi misalnya ini dia akan nyerang ke sini ke C, otomatis si C kan berlebih tuh, tangannya jadi 5 kan, tangan C harus 4 kan maksimal. Nah, jadi ini nanti akan desak satu ke sini. Lalu hasil akhirnya gimana? Coba ya. Jadi ini kan tadi kita nggak ganggu H, O, sisa 4 karena satunya jadi, nah ini ya, jadi ngebonding dengan si C. Yang bawah kita juga nggak ganggu O, saya buat miring ya. Lalu yang atas kan tadi double bondnya satunya udah pindah gitu, jadi tinggal satu. Ya, supaya tangan C tetap 4. Jadi O, ini yang 4 awal, inilah yang datang itu. Yang double bond tadi jadi 2 titik. Nah, satu garis kan 2 titik elektron. Oke, nah kita fokus saja lah ke mana sih yang memberi, mana menerima. Yang memberi adalah si, ini kan tadi OH- ya. Maka ini bertindak sebagai basa Lewis. Yang menerima siapa? Nah, kan si C di CO2 tadi yang menangkap atau menerima ya. Maka dia bertindak sebagai asam Lewis. Oke, begitu ya. Kurang lebih gimana cara membahas soal-soal tentang konsep teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ingat aja konsepnya Arrhenius tentang melepas H+ atau melepas OH- dalam pelarut air. Bronsted-Lowry tentang proton ya, melepas atau menangkap proton. Sedangkan Lewis melepas atau menangkap pasangan elektron. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian terutama yang sedang mempelajari materi ini. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.